Pak, kalau yang tadi bilang sanksi itu sanksi pertama sanksi untuk pemberi. Itu apa sanksinya? Dan kemudian apa pengemis sama apa istilahnya toki apa istilahnya itu yang mereka yang orang mengorganisir lah ya, mengorganisir mereka. Itu apa sanksinya Pak? Ya ini sedang kita bicarakan apa yang sanksinya yang pantas kita berikan apabila karena ini udah berulang-ulang Pak. Ya orang ya. Jadi kita sudah kita nggak bosan-bosan juga untuk masalah ini ya. Tertibkan tetap lah. Tetap itu jalan terus. Cuman masalahnya sama-sama. Masalahnya orang-orang yang sama itu juga kan itu. Nah mungkin apa yang kita lakukan selama ini kurang efektif apabila tidak didukung dengan sanksi-sanksi. Nah ini mungkin yang perlu kita terapkan di depan. Sanksi baik untuk gepeng sendiri, kemudian sanksi bagi yang menampung gepeng, kemudian yang ketiga sanksi bagi yang memberikan. Nah ini mungkin perlu dukungan surat apa semacam peraturan wali kota. Nanti kita bicarakan. Saja kanun ya. Perwal Pak. Perwal wali kota gitu. Ya benar ya. Berarti Pak, kemudian kan ketika yang sama seperti ini, gepeng ini kan orang-orang yang berulang. Apakah kita mencurigai ada satu orang ini yang memainkan, mengatur mereka, terutama seperti anak-anak dan wanita-wanita? Ada, terutama yang dari luar daerah ini. Ada yang mengkoordinir, ya. Soalnya kan kalau dari luar daerah, kan nggak mungkin dia datang sini kalau tidak ada yang menampung. Kan di sini mereka sampai beberapa hari di sini dan lokasinya pun yang jadi target dia kan pindah-pindah. Sudah tahu pun ya. Sudah tahu, jadi harus ada ya semacam agennya lah. Ya. Begitu ya, saya melihat begitu. Jadi ya, tentu ada yang koordinir begitu. Kalau kita pantau itu bisa nggak? Kalau sanksinya memang disanksi pidana seperti ya untuk sementara mungkin kita nggak sampai ke pidana dulu lah. Ya. Ya mungkin sanksi dalam bentuk lain, jangan pidana dulu. Ya mungkin dalam bentuk apa? Sanksi dalam bentuk lainnya ya yang kira-kira wajar lah gitu. Jangan nanti kalau kita pidana susah juga nanti kan. Mungkin dengan kita lakukan sanksi yang seperti ini mungkin dia akan berubah gitu. Berarti dalam bentuk sanksi yang memang mengajak ya yang manusiawi lah. Yang manusiawi ya. Gitu. Pak, ketika seperti ini mereka ini pernah nggak kita berikan kayak tadi kan pelatihan, kalau modal usaha kita berikan atau semacamnya, kemudian mereka memang kembali lagi dan modalnya itu dihabiskan, mereka kembali pengemis, seperti itu ada kejadian? Untuk Banda Aceh sebenarnya yang Petun ini itu termasuk program Pak Wali setiap tahun memberikan ya semacam ya walaupun bukan dalam bentuk modal usaha tapi dalam bentuk santunan lah gitu. Itu seperti menjelang bulan Ramadan. Itu kan nilainya besar itu, per orang itu 4 juta. Ya tahun ini itu ada 151 orang. Gitu. Langsung Pak Wali yang bantuan itu. Di samping nanti selama Covid ini juga kita memberikan bantuan sembako gitu ya. Berarti seperti itu. Berarti memang kondisinya orang-orang yang sama, kita selama ini rahasia, kemudian kita bawa ke rumah singgah, dari rumah singgah kita pulangkan ke daerahnya ya. Iya. Tapi biasanya setelah itu balik lagi berapa bulan lagi. Jadi nggak tentu nih, kadang-kadang nggak sampai mungkin dia nggak sampai misalkan nih ke Aceh Utara, mungkin nggak sampai ke Aceh Utara, nanti balik lagi sampai Sare. Oh, kita tidak antar, tapi kita beri ongkos. Iya, jadi memang kita nggak mendetail betul, tapi saya yakin lah ya mereka nggak sampai pulang ke daerah. Oh, jadi memang sulit ya. Ini masalah klasik yang memang masalah sosial yang paling klasik inilah di dunia sosial ya. Masalah gepeng ini seolah-olah kita pemerintah ini terkesan nggak mampu menyelesaikan, tapi kita nggak bosan-bosan aja terus lakukan razia pembinaan ya. Berarti memang sekarang yang dibutuhkan formulanya ini ya, cara ini formulanya yang sedang kita cari.
mungkin dari segi sanksi mungkin sanksi ya gitu. Pak, selama pandemi ini, dalam berapa hari pandemi ini, kita katakan dalam setahun ini ada berapa sih Pak data-data terakhir yang bisa kita tertibkan gitu? Ada data berapa aja ya? Berarti nggak usah angkanya bisa sampai 50-an atau ratusan ya, sekitar itulah, nggak sampai ratusan aja. Tapi di bawah 50 lah. Di bawah 50 ya. Itu tinggi kalau angka itu? Ya memang kalau saya bandingkan dengan sebelum pandemi ini agak sedikit meningkat sedikit gitu. Kalau kita prediksi di Banda Aceh ini kan kita lihat hampir semua kafe, tempat-tempat fasilitas umum itu ada yang meminta-minta. Kalau kita prediksi di Banda Aceh ini, dalam itu ada dan pengemis ini. Kalau kita prediksi, kan kita nggak mungkin mendata, tapi kita prediksi angkanya itu mencapai. Kalau kita data agak sulit ya. Sulitnya gini, mereka kadang-kadang waktu kita mau razia udah tahu. Karena apa? Bisa jadi karena yang koordinator ini kan dia lebih jeli kan. Yeah. Nah ini mungkin memberitahu dia ini besok atau hari ini ada razia nggak keluar. Nah, bahkan kebetulan saya tinggal di Aceh Besar, bahkan ada yang sebagian selama ini beroperasi di Banda Aceh udah beroperasi di Simpang Lambaru. Dulu kan di Simpang Lambaru itu kan belum ada lampu merah. Ya. Nah sekarang saya lihat, saya pantau yang selama ini beroperasi di Banda Aceh sudah beralih ke Aceh Besar. Di Simpang Lambaru itu kan ada dua sisi, yang dari Lampenurut menuju ke Blamitan, kemudian ada yang dari Banda Aceh menuju ke Jalan Banda Aceh Medan itu. Jadi di situ ada kelompoknya sendiri juga. Saya udah pantau di situ. Bahkan orangnya itu juga yang dari sini selama ini beroperasi di Banda Aceh sudah beralih ke iya. Itu tiap hari di Lambaru saya melihat. Itu mereka biasa ke lokasi diantar, ada orang yang mengkoordinir. Ada yang mengkoordinir tuh. Ada yang mengkoordinir, saya melihat di Lambaru itu bahkan ada yang mengkoordinir, membawa kendaraan, langsung beroperasi gitu. Baju-bajunya pun diganti. Seperti itu. Termasuk dulu yang paling pernah viral itu yang cacat ya, kepalanya itu agak, yang dulu di Simpang BPKP. Ya memang istilahnya nih cukup miris karena memang orang-orang yang cacat ini dieksploitasi ya sama. Iya betul. Jadi ada pihak lain yang mengeksploitasi, sehingga terutama orang-orang yang sifatnya disabilitas ini. Jadi rasa kasihan orang ini kan lebih ya. Padahal ada orang di belakangnya. Ada orang mungkin dia merekayasa ya. Iya. Ya. Ini menarik sih, dulu ketika ada satu orang yang agak cacat, mereka mengatakan ini tidak mau pulang karena mengaku keluarganya, dan memang keluarganya rela si orang cacat ini minta sedekah. Tapi ketika ditanya di mana nama lengkap orangnya ini, dia tidak tahu padahal mengaku keluarga. Jadi itu cukup unik. Pak, dalam akhir-akhir ini razia itu biasa kita lakukan segencarnya itu berapa hari sekali sih Pak? Ya tergantung. Kalau memang ini kita lihat situasi nggak begitu mereka beroperasi, ya kita nggak lakukan razia. Berarti kita lihat kondisi di lapangan. Lihat kondisi di lapangan. Kalau memang kemarin bulan-bulan Juli, Agustus, terutama Juni-Juli ya, setelah 2 bulan 3 bulan pandemi ini, nah ini udah banyak, makanya kita lakukan razia. Gitu. Berarti kita lihat kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu. Ketika mereka banyak, itu akan razia. Razia itu berarti menyesuaikan ya. Iya. Tapi kalau lagi sering berarti bisa berapa kali dalam sebulan? Ya tergantung lah, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali bisa jadi. Tapi selama ini polanya ya pola yang sama, kita tertibkan, kita bawa ke rumah singgah. Ya. Kemudian 3 hari dibina, ya dipulangkan, lepas ya. Iya. Kemudian, tapi ada nggak wajah-wajah kita, misalnya di dinas sosial kan kita tahu sudah kita bina, ada nggak yang mereka tuh kadang-kadang memang benar-benar berhenti jadi pengemis atau beralih profesi yang lebih mulia? Karena gini, ini kan sebagian besar penduduk luar Banda Aceh. Iya. Ya. Iya. Ini kan kalau boleh katakan, kalau yang Banda Aceh ini itu pun yang disabilitas yang Banda Aceh. Iya. Kalau yang boleh katakan nggak ada. Nggak ada ya. Yang dari luar ini yang pada umumnya kita kan sulit memantau ini. Gitu ya. Tapi kalau memang yang disabilitas ini kita memang punya program gitu. Dan bahkan sudah ada wadahnya, Pertuni
sehingga dikoordinir oleh organisasi, bahkan Persatuan Tunanetra. iya itu Petuni. Berarti artinya pelatihan skill kita buat berarti ada dulu orang-orang yang berada di jalanan, di lampu merah, kemudian mereka sudah meninggalkan profesi itu berarti. Kalau yang saya melihat Nah, disabilitas ini, yang dari Petuni bahkan ada yang mandiri, dia udah buat usaha sendiri. Dulunya sempat di jalan juga. Ya sempat di jalan juga minta, tapi udah kita latih, terus secara otomatis mereka buka usaha sendiri secara mandiri buat panti pijat. Oh, panti pijat. Iya. Pak, dalam penanganan para gepeng ini kan Dinsos misalkan bantuan-bantuan tidak hanya biasa kita kolaborasi dengan siapa sih, atau memang ada pihak-pihak swasta kita gandeng untuk menggandeng mereka, atau Baitul Mal atau bagaimana? Metode mereka untuk mendapatkan modal usaha. Mungkin ada yang seperti ini, ada disabilitas tetapi minta-minta sedekah tapi tidak tahu cara untuk meninggalkan dunia minta-minta ini. Ya kita kan Dinsos sifatnya memfasilitasi Pak. Karena mungkin kalau Dinsos kami ini kita buat pelatihan, mungkin kalau yang sifatnya bentuk bantuan modal mungkin kita tinggal koordinasi dengan Baitul Mal. Baitul Mal nanti mereka apa yang dibutuhkan untuk terhadap rencana usaha gitu. Nanti baru kita penuhi gitu. Akhirnya bisa ini ya. Nah, Saudara Lun, selama ini dari Pak Rizal tadi kita ketahui bahwa penanganan gepeng ini sebenarnya sudah dilakukan dan rutin setiap bulan, bahkan ada yang seminggu sekali. Tapi ini kita ketahui gepeng ini adalah masalah klasik yang nggak pernah selesai dari zaman ke zaman. Ya tindakannya selalu ada Pak, tapi gepeng itu selalu berulang dia, ya tidak pernah selesai. Jadi ke depan Pemko Banda Aceh melalui Dinas Sosial mungkin mencoba membuat skema sanksi. Mungkin yang perlu dicari itulah formula ya. Jangan kalau yang selama ini kan caranya sama penanganannya. Mungkin ke depan formulanya menerapkan sanksi yang lebih ketat dan bisa memaksa mereka untuk meninggalkan profesi itu. Ya, jadi tapi sanksinya belum ada. Jadi ini masih istilahnya masih dirancang Pak, masih dicari formulanya. Jadi dengan kita harapnya Pak Rizal mengharapkan mungkin untuk ada sanksi ini mungkin nanti ada perwal sehingga ada dasar hukumnya untuk menerapkan sanksinya ini. Nah, ya. Pak, para gepeng ini selama ini banyaknya beroperasi di mana sih? Malam hari atau siang hari seperti itu? Ada di mana lokasi mereka? Dan mereka tinggalnya itu di mana aja? Kita tahu di Penayung ada yang nampung di situ. Kemudian kalau dulu di Goheng di situ ada yang nampung. Nah tentunya mereka kan kalau beroperasi yang paling enak kan di kafe. Di kafe ya. Satu kafe itu dia masuk bisa dia jumpai sampai 20-30 orang. Nah kalau toko kan sekali masuk itu kalau diberi. Tapi kalau di kafe itu kan bisa banyak orang ya. Bisa banyak orang. Kalau dia minta itu 30 orang atau 20 orang ya minimal 5 orang kan ngasih. Jadi yang paling banyak saya kan mantau juga dulu di kafe ini. Jadi justru yang paling banyak ini di kafe-kafe sebenarnya. Ya karena di kafe itu kan orang ngopi di situ, satu kafe itu bisa 20-30 orang. Nah, pada saat dia minta itu, ya katakanlah dari 20 orang, ya minimal 2 atau 3 orang kan bantu. Dan lihat-lihat orang dia pasti. Begitu. Ya. Berarti kalau saya lihat seperti ini, karena ini bukan warga Banda Aceh, hampir 95% dari Pak Rizal bukan warga Banda Aceh, berarti solusinya ini juga bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial Banda Aceh, tapi Dinas Sosial di istilah pihak di daerahnya asal masing-masing. Mereka harus berperan. Tapi yang paling besar adalah dukungan masyarakat. Ya? Dukung itu yang paling penting. Tidak memberikan itu. Seandainya dalam satu kafe itu ada dia minta dia nggak berikan, saya rasa dia nggak mungkin meninggalkan ya. Iya. Selama ini mungkin mereka berpikir ada kerja yang normal, penghasilan lebih kecil ketimbang meminta-minta ya. Iya. Ada meminta-minta itu lebih besar ketimbang. Lebih besar. Jadi saya melihat ketimbang misalnya berjualan. Saya pernah mau wawancara itu, ada yang penghasilan sampai 800.000 satu hari. 400, 500. Mungkin kalau dia kerja yang normal, kalau dia kerja kan jualan-jualan.
katakanlah buruh kasar lah hari ini ya, kalau ukuran nanti kita tambah skill itu kan cuma 100.000 ya, tambah skill 100.000 lah. Nah jadi ini kan kalau dapat 500 satu hari atau katakanlah minimal 300 kan sangat apa. Jadi kondisi ini yang buat mereka kayaknya sulit ya. Iya betul. Ini yang sangat sulit mereka untuk membangun satu usaha. Oh iya. Jadi paling sulit itu memang soal apa? Ini berarti apa? Iya. Soal apa mengganti apa mengubah ini salah satu regulasi adalah mengubah cara pandang ya. Ya ini kan istilahnya kalau saya bicara kemiskinan ini kan kultur ini. Iya kultur ya. Ya kultur Mental, dia mentalnya memang seperti itu. Nah ini untuk merubah ini kan butuh perlu waktu ya. Butuh juga peranan banyak pihak ya. Iya pihak gitu. Jadi jenis kemiskinan ini kan macam-macam, ada yang kultur, ada memang dia dari keturunannya. Nah kalau yang seperti ini memang karakter dia nih, kulturnya dia seperti itu. Nah ini kan kalau udah menyangkut kultur kan untuk merubah itu memerlukan waktu kita. Demikian Pak Rizal, terima kasih bincang-bincang soal gelandangan dan pengemis ini. Memang Banda Aceh ini seperti kata tadi Pak Rizal juga mengakui bahwa Banda Aceh, masalahnya hampir ada semua, tapi kayak intensitas lebih tinggi di Banda Aceh Pak ya, ketimbang kota-kota lain karena kita ibu kota provinsi ya. Ya. Kita kan semua orang di sini. Semua orang di sini ya. Dari kabupaten kota saya nggak sebutkan dari mana lah, yang penting selama yang kita operasi selama ini sebagian besar dari luar, ya maklum lah kita kan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sehingga kondisi ekonominya kita kan lebih baik di Banda Aceh sini kan gitu. Iya. Nah tadi bahwa Gepeng itu faktanya hampir 95% itu adalah warga luar Banda Aceh. Hanya 5% lah orang Banda Aceh. Sedangkan di Banda Aceh sendiri programnya itu sudah ada, yaitu dengan melatih skill mereka dan juga memfasilitasi lapangan kerja seperti pelatihan tunanetra dan disabilitas, dilatih mijit dan mijit refleksi, dan mereka akan disalurkan ke hotel-hotel. Tapi program ini sedang berjalan gitu, masih proses. Tapi ada 95% lainnya itu berasal dari luar daerah. Mungkin ini menjadi peran masing-masing ya, semua kabupaten kota itu harus berperan dalam pengentasannya. Kemudian juga mungkin butuh saya katakan seperti tadi, butuh sanksi yang lebih baik supaya orang-orang bisa berubah ini, mereka bisa berubah profesi ke profesi yang lebih lain. Kemudian juga mental ya, mental soal keinginan untuk berubah itu juga penting, dan dukungan masyarakat untuk mengubah profesi Gepeng ini. Memang tidak mudah, tapi secara perlahan-lahan usahanya sedang berjalan. Tapi memang ini Pak perlu dipicu. Memang kita nggak target nih Pak berapa selesai sanksinya ini bisa kita buat. Belum, kita sedang cari bentuk formulanya. Kita cari bentuk formulanya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dipikirkan, apa yang sedang diproses saat ini terus berproses dan mendapat satu formula yang ampuh untuk pengentasan Gepeng ini. Karena sebenarnya peluang-peluang usaha itu seperti kata Pak Rizal tadi ada. Mereka bisa dapat mengakses bantuan usaha dari Baitul Mal, dari beberapa lembaga lainnya. Namun ini soal keinginan lah ya, soal keinginan untuk berubah. Karena ya tadi faktanya kadang-kadang menjadi pengemis itu penghasilannya lebih besar ketimbang bekerja normal. Misalnya menjual jasa itu mungkin bisa perbedaannya hampir 200% ya. Jadi demikian mungkin harapan kita Dinas Sosial Banda Aceh ini sebagai leader dalam pengentasan ini bisa memberikan solusi yang terbaik lah, solusi terbaik untuk masyarakat, untuk wajah kota, dan juga untuk Gepeng itu sendiri ya. Mereka juga orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya gitu. Jadi mereka bukan cuma ditertibkan, tapi juga mereka seperti tadi sudah bagus dilatih skill dan juga mungkin ada bantuan usaha, dan itu tentunya bukan hanya beban Dinas Sosial Banda Aceh tapi semua pihak yang ada di Aceh ini. Jadi demikian Saudara Alun Bincang-Bincang Serambi podcast kita hari ini.
Terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dan dengan tema-tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.